everyone, welcome to my YouTube channel. Pada video kali ini aku bakal ngebahas materi tentang hardware dan brainware. Kira-kira di sini teman-teman ada yang tahu nggak sih apa itu hardware dan brainware? Kalau ada yang tahu, boleh tulis di kolom komentar ya. Nah, untuk lebih jelas lagi apa sih hardware dan brainware itu, langsung kita simak aja yuk videonya. Tapi sebelum itu jangan lupa like, comment, and subscribe channel aku. Check it out! Hardware adalah salah satu jenis perangkat komputer yang memiliki bentuk fisik yang bisa dilihat dan dirasakan. Singkatnya, hardware bisa dikatakan sebagai perangkat komputer yang berfungsi melakukan beberapa proses, seperti input, output, dan proses. Hardware terbagi menjadi beberapa jenis sesuai dengan fungsinya. Yang pertama, hardware output. Hardware output merupakan perangkat komputer yang berguna sebagai luaran, seperti suara dan layar. Contohnya, printer, monitor, dan speaker. Yang kedua, hardware input. Hardware input merupakan perangkat masukan yang berfungsi untuk melakukan input data dalam berbagai jenis, seperti teks, foto, video, dan audio ke komputer. Contohnya, mouse, scanner, keyboard, dan webcam. Yang ketiga, hardware proses. Hardware proses merupakan salah satu jenis perangkat komputer yang berfungsi untuk pengolahan data komputer. Hardware proses juga seringkali disebut sebagai otak komputer. Contohnya, CPU dan VGA. Yang terakhir, ada perangkat penyimpanan. Perangkat penyimpanan juga bagian dari hardware. Dengan perangkat penyimpanan, kamu bisa menyimpan berbagai data dalam komputer. Misalnya CD atau DVD, floppy disk, flash disk, dan hard disk. Nah, hardware memiliki ciri khasnya tersendiri, yaitu 1. Hardware memiliki fisik, berbeda dengan software. 2. Hardware merupakan komponen utama komputer. 3. Hardware merupakan penghubung antara user dan software. Brainware adalah seorang manusia yang memiliki kemampuan dan keahlian dalam menggunakan komputer. Brainware juga sering diasosiasikan sebagai perangkat intelektual yang mempunyai skill memakai dan menjelajahi sistem hardware maupun software. Brainware atau yang biasa disebut juga dengan user dapat dibagi menjadi beberapa jenisnya, mengikuti tugas yang mereka lakukan, seperti programmer, operator komputer, teknisi komputer, project manager, dan konsultan. Ada beberapa fungsi dari brainware. Yang pertama, sebagai administrator. Administrator adalah seseorang yang dianggap memiliki kemampuan untuk mengelola suatu sistem operasi, beserta juga program-program yang dijalankan dari sebuah komputer atau jaringan dalam perusahaan. Yang kedua, sebagai programmer. Programmer sendiri bertugas untuk membuat program yang dibutuhkan perusahaan dalam sistem komputerisasi. Yang ketiga, sebagai operator. Operator bertugas untuk menjalankan sistem operasi serta program dalam perangkat komputer perusahaan. Di sini, operator akan bertindak dalam melakukan perawatan sistem operasi komputer, menyiapkan akses pada data dan informasi, dan lain-lain. Komponen dari brainware dapat dibagi menjadi dua yang mempunyai tugas mengelola dan mengoperasikan setiap elemen berbeda dalam komputer. Yang pertama, ada software engineer. Software engineer bertanggung jawab dalam mengembangkan serta merancang teknik atau metode baru dalam jaringan komputer. Yang kedua, hardware engineer. Hardware engineer bertanggung jawab dalam pengembangan teknik atau metode baru dalam pembuatan hardware untuk membuat inovasi maupun produk yang lebih advance dari versi sebelumnya. Selanjutnya, ada contoh penerapan dari brainware. Yang pertama, Nether. Nether adalah rujukan bagi mereka pengguna internet yang menjelajahi situs-situs web untuk mencari dan mendapatkan informasi. Yang kedua, EDP Department. EDP Department atau pengolah data elektronik adalah penggunaan suatu metode otomatis dalam mengolah data komersial untuk suatu perusahaan. Yang terakhir ada network system. Istilah ini merujuk pada sebuah sistem operasi yang ditujukan untuk menangani suatu jaringan komputer. Normalnya, sistem operasi ini terdiri dari atas banyak kumpulan layanan yang ditujukan agar dapat memberikan pelayanan bagi para pengguna komputer. Sekian pembahasan materi hardware dan brainware dari aku. Semoga teman-teman bisa mengerti ya. See you the next video. Bye-bye.